kita tidak hanya menjadi orang-orang yang fasih berbicara tentang kasih, tetapi juga menjadi pelaku dan pelaksana yang utama dari kasih itu. Cinta kasih itu bukan sekedar wacana kata atau berhenti pada syair, pada puisi yang indah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 1 Agustus. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menumbuhkan teladan keutamaan di dalam gerejamu. Bantulah kami mengikuti semangat Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskupmu, dalam memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa, sampai kami merasakan anugerah kebaikan-Mu di dalam surga bersamanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja yang memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang, kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 1 Agustus kita
memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Alfonsus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus dikisahkan memberi makan 5.000 orang. Yesus melakukan hal itu karena ia berbelas kasih terhadap para murid dan orang-orang yang telah mengikutinya untuk mendengarkan pengajarannya. Dengan peristiwa itu, Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan hidup di dalam kasih. Bahkan ia juga memerintahkan kepada para muridnya agar berbelas kasih dengan mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah berulang kali mengucapkan kata kasih, dan mungkin kita juga mempunyai pengetahuan yang dalam tentang makna kasih itu. Meskipun begitu, kadang-kadang kita masih sulit untuk melakukan tindakan-tindakan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk sesering mungkin melakukan tindakan kasih. Kita mulai kepada anggota keluarga kita, teman kerja, sesama pelayan gereja, tetangga, dan kepada siapapun tanpa pilih kasih. Dengan demikian, kasih Allah dirasakan oleh semakin banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Oleh karenanya, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang fasih berbicara tentang kasih, tetapi juga menjadi pelaku dan pelaksana yang utama dari kasih itu. Cinta kasih itu bukan sekedar wacana kata atau berhenti pada syair, pada puisi yang indah, tetapi mesti kita lakukan dalam sebuah tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk kita semua. Berbagi makanan, menyembuhkan orang yang sakit, dan lebih lagi, lebih dalam dari itu semua, telah memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita pun juga diberikan keberanian dan mau untuk melakukan tindakan-tindakan kasih dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga kasih-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami, memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih terhadap sesama kami. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan,
bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.